Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus hukum beretika dan tidak beretika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzia Salma Effendi, mahasiswi S1 Hospitality dan Pariwisata A 2018. Kasus hukum di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kasus hukum beretika dan kasus hukum tidak beretika. Dalam implementasinya, kasus hukum beretika dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperjuangkan dan ditegakkan dengan dilandasi etika demi mencapai keuntungan dan manfaat moralitas bagi individu, perusahaan, maupun negara. Sedangkan kasus hukum tidak beretika dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperjuangkan dan ditegakkan tanpa dilandasi oleh etika yang tentunya dapat merugikan sebelah pihak maupun kedua belah pihak, serta melanggar moralitas hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, berikut akan saya sampaikan dan jelaskan mengenai contoh kasus hukum beretika dan contoh kasus hukum tidak beretika. Untuk contoh kasus hukum beretika, saya mengambil gugatan MNC terhadap Netflix. Dan untuk contoh kasus hukum tidak beretika, saya mengambil gugatan dari Ruben Onsu terhadap Ayam Geprek Bensu. Netflix merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan media streaming digital yang menawarkan film dan program televisi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randall di Scott Valley, California. Netflix merupakan pionir streaming global pada kuartal keempat 2019, dengan catatan telah beroperasi di 190 negara dengan jumlah pengguna 167 juta. Netflix mulai merambah pasar Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Januari 2016. Masuknya Netflix pada saat itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda. Eksistensi Netflix di Indonesia terbilang cukup bagus. Hal ini dibuktikan dengan adanya statement bahwa Netflix telah menggeser kedudukan acara konvensional Indonesia. Meskipun begitu, kehadiran Netflix di Indonesia masih menuai pro dan kontra. Hal ini diketahui dengan masuknya gugatan yang diajukan RCTI dan iNews pada situs Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, kedua stasiun televisi swasta itu meminta agar setiap penyelenggara penyiaran menggunakan internet seperti Netflix untuk tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Atas dasar tersebut, mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Penyiaran. Pasal tersebut berbunyi, penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Pihak pemohon beranggapan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab tidak mengatur tentang penyelenggara penyiaran berbasis internet. Mereka juga berpendapat bahwa ketentuan ini dapat digolongkan sebagai bentuk diskriminasi karena membeda-bedakan. Setelah ditinjau lebih dalam, tidak hanya mendapatkan kelonggaran hukum mengenai penyiaran, Netflix juga diketahui terikat permasalahan belum membayar pajak sejak beroperasi di tahun 2016 hingga pertengahan 2020. Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi lantaran belum ada payung hukum yang menarik pajak dari perusahaan over the top yang beroperasi di luar negeri seperti Netflix. Meninjau dari gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan fakta di atas, saya menilai bahwa kasus hukum ini merupakan kasus hukum beretika. Alasannya, karena kasus ini memiliki tujuan yang tidak hanya semata-mata menguntungkan pihak penggugat, tetapi juga menguntungkan negara. Peninjauan ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terkhusus pasal 1 ayat 2 sudah semestinya dilakukan dan diperbaharui.
Karena seiring perkembangan saat ini, penyiaran tidak hanya berbasis spektrum frekuensi gelombang, tetapi juga berbasis internet. Konsekuensinya, jika tidak adanya landasan hukum yang mengatur penyiaran berbasis internet, hal tersebut akan menimbulkan polemik bagi negara. Bisa saja seperti rusaknya generasi muda karena stimulus negatif yang timbul setelah menonton, perpecahan bangsa karena konten menjatuhkan satu sama lain, serta kemungkinan buruk lainnya. Terkait permasalahan pajak, memang sudah semestinya negara memberlakukan wajib pajak bagi siapapun yang memungut pendapatan di Indonesia seperti Netflix. Pemberlakuan hukum terkait pajak perusahaan Netflix akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang devisa negara, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Penarikan PPN mampu meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak COVID-19. Setelah membahas mengenai contoh kasus beretika, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus tidak beretika, yaitu gugatan Ruben Onsu terhadap ayam geprek bensu. Geprek bensu dan ayam geprek bensu sekilas memang terdengar sama, karena menggunakan kata bensu di belakangnya. Banyak orang berspekulasi bahwa keduanya adalah usaha milik artis terkenal bernama Ruben Onsu. Nyatanya, kedua usaha tersebut tidak dipegang oleh pemilik yang sama, serta didirikan di bawah manajemen yang berbeda. Ayam geprek bensu didirikan oleh Yang Chen, Kurniawan, dan Stephanie Livinus tepat pada bulan April tahun 2017. Setelah berdiri, Jordi Onsu diberikan kepercayaan oleh mereka untuk bergabung menjadi manajer operasional. Sejak menjadi bagian dari tim, Jordi membangun strategi bisnis dengan menawarkan sang kakak Ruben Onsu untuk menjadi duta promosi ayam geprek bensu. Selain itu, atas permintaan sang kakak, Jordi juga meminta salah satu karyawan kakaknya untuk dipekerjakan menjadi quality control di dapur. Permintaan yang diajukan oleh Jordi Onsu mendapat sambutan baik dari ketiga pemilik ayam geprek bensu. Polemik permasalahan antara Ruben Onsu dengan ayam geprek bensu dimulai pada tahun 2017. Ruben mendirikan geprek bensu di bulan Agustus 2017, lalu mengeluarkan somasi yang ditujukan kepada Yang Chen untuk tidak lagi menggunakan nama bensu pada bisnisnya. Somasi tersebut tidak dihiraukan oleh pemilik ayam geprek bensu, mengingat bahwa mereka telah mendaftarkan perusahaan dengan akta perseroan terbatas dengan nama PT Ayam Geprek Beni Sujono dan mendaftarkan merek dagang pada 15 Maret 2017 sebelum didirikannya Ayam Geprek Bensu. Setelah somasi tersebut, Ruben Onsu di bulan Mei tahun 2018 mendaftarkan nama Bensu sebagai singkatan Ruben Samuel Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut berlanjut pada Agustus tahun 2019, di mana Ruben Onsu memperkarakan merek dagang atas penggunaan nama Bensu. Setelah digugat, PT Ayam Geprek Beni Sujono mengajukan gugatan balik terhadap Ruben Onsu. Tepat pada Januari 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Ruben Onsu dan 6 merek yang didaftarkan Ruben Onsu dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Usaha Ruben Onsu untuk mendapatkan hak dari nama tersebut tidak berhenti sampai di situ. Pada bulan April tahun 2020, Ruben Onsu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sayangnya, kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung pada bulan Mei, dan Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meninjau dan memahami gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu terhadap Ayam Geprek Bensu, saya menilai bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai kasus tidak beretika. Dikatakan demikian karena gugatan tersebut dilakukan semata-mata karena keinginan Ruben memakai nama Bensu dalam usahanya, karena beliau merasa bahwa nama tersebut merupakan nama panggungnya. Padahal, dalam hukum yang berlaku untuk menjadi pemilik sah atas suatu merek, didasarkan pada sistem atau prinsip konstitutif, yaitu dengan melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual.
Secara tidak langsung, berdasarkan ketentuan tersebut, apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu telah melanggar prinsip konstitutif dan tidak patuh hukum karena gugatan yang diajukan tidak memiliki bukti hukum yang kuat, seperti tidak adanya bukti atau sertifikat mereknya pada DJKI. Selain itu, Ruben Onsu juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak merek terdaftar yang dimiliki oleh orang lain yang sah secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikator geografis. Demikian presentasi dari saya mengenai studi kasus hukum beretika dan tidak beretika. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.